Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu untuk kelas 10 SMK Negeri 1 Kemusu. Pada kesempatan ini akan kita pelajari yaitu senyawa hidrokarbon. Namun sebelumnya Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat, kemudian tetaplah jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam kondisi pandemi COVID seperti ini. Semoga kita terhindar dari virus corona. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah mempelajari dulu sejarah perkembangan senyawa organik. Karena pada hakikatnya senyawa hidrokarbon adalah senyawa organik, yaitu senyawa yang berada pada makhluk hidup. Namun sebelumnya di sini ada tokoh yaitu Friedrich Wöhler pada tahun 1828 pernah mensintesis senyawa organik dari senyawa anorganik, yaitu amonium sianat menjadi urea. Ada perbedaan antara senyawa organik dan senyawa anorganik. Di situ sudah tertulis secara lengkap. Di sini adalah ciri-ciri dari senyawa organik atau sifat-sifat dari senyawa organik. Yang di sini adalah sifat atau ciri-ciri dari senyawa anorganik. Nanti kalian bisa membaca sendiri dari sifat-sifat dari senyawa organik maupun senyawa anorganik. Yang selanjutnya adalah identifikasi adanya unsur karbon dan hidrogen dalam senyawa organik. Kalau kita membakar sebatang kayu atau selembar kertas, di sini pernahkah kalian membakar kayu atau kertas? Tentu semuanya kalian semua adalah pernah melakukannya. Kayu atau kertas nanti kalau dibakar nanti akan berubah warnanya menjadi hitam. Warna hitam tersebut menunjukkan adanya unsur karbon yang terkandung dalam kayu atau kertas. Yang kedua, unsur karbon akan ditemui pada pembakaran tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna adalah pembakaran yang kurang mencukupi jumlah oksigennya. Kayu dan kertas juga akan menghasilkan gas CO2 atau gas karbon dioksida dan uap air jika direaksikan pembakarannya secara sempurna. Kita lanjutkan video kali ini, yaitu senyawa organik adalah senyawa karbon. Kesimpulan dari yang pertama tadi. Untuk yang selanjutnya, istilah dari senyawa organik bisa kita sebut dengan senyawa karbon. Sebabnya sudah Ibu utarakan tadi, yaitu setiap senyawa organik selalu mengandung unsur C, yaitu sebagai unsur utama. Kemudian ada lagi yaitu unsur hidrogen, unsur nitrogen, oksigen, belerang, fosfor, dan sebagainya. Selanjutnya akan kita pelajari, sebelum kita pelajari secara lebih dalam senyawa hidrokarbon, yaitu kekhasan atom karbon dalam membentuk senyawa hidrokarbon. Kekhasan atau sifat yang khas, sifat yang khusus atau sifat yang istimewa dari unsur karbon yang mempunyai lambang C. Ada beberapa keistimewaan atau kekhasan. Yang pertama, atom karbon mempunyai 4 elektron valensi sehingga dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Elektron valensi dulu pernah kita bahas dalam struktur atom, yaitu tentang konfigurasi elektron. Elektron valensi adalah jumlah elektron pada kulit yang paling luar, kulit atom. Yang kedua, dapat membentuk ikatan rangkap atau ikatan yang lebih dari satu, ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3. Yang ketiga, dapat membentuk rantai.
Rantai maksudnya karbon dapat mengikat atom karbon yang lain dengan jumlah yang tidak tertentu atau jumlah yang sangat panjang, sehingga disebut dapat membentuk rantai. Yang keempat, ikatan antar atom karbon relatif kuat atau stabil, sehingga senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang stabil, artinya sukar terurai menjadi atom-atomnya karena jari-jari atom karbon sangat pendek. Kita lanjutkan. Contoh ikatan yang dapat dibentuk oleh karbon. Tadi disebutkan bahwa karbon dapat mengikat atau membentuk 4 ikatan kovalen. Satu ikatan digambarkan dengan satu garis, sehingga ada 4 garis di sini. Hidrokarbon berarti hidrogen yang diikat oleh atom C atau atom karbon. Jadi ada 4 hidrogen yang diikat. Kalau itu jumlah C-nya 1. Di sini ada jumlah C, yaitu jumlahnya 8, sehingga bisa dilihat di sini rangkaian dari atom atau unsur karbon dapat mengikat sekian banyak dari atom hidrogen. Semakin banyak atom C dalam satu molekul senyawa hidrokarbon, semakin banyak pula kemungkinan rumus strukturnya, yaitu seperti ini. Kita lanjutkan. Berdasarkan jenis ikatan rantai karbonnya, yang pertama adalah ikatan tunggal. Pada rantai karbon disebut sebagai ikatan jenuh atau ikatan tunggal. Rantai atau garisnya di sini adalah 1. Yang kedua, ikatan rangkap 2. Di sini garisnya 2. Ikatan rangkap 2 disebut sebagai ikatan tidak jenuh. Yang ketiga adalah ikatan rangkap 3, sehingga di sini garisnya 3. C yang mengikat C yang kedua dengan 3 garis atau 3 ikatan. Ikatan rangkap 3 juga disebut sebagai ikatan tidak jenuh. Berdasarkan bentuk rantai karbonnya, ada rantai hidrokarbon alifatik, ada hidrokarbon siklik, ada hidrokarbon aromatik. Hidrokarbon alifatik apabila rantainya terbuka. Hidrokarbon siklik apabila rantainya tertutup. Maksudnya tertutup, C yang pertama dengan C yang terakhir itu bersambung menjadi satu ikatan atau satu rantai. Yang selanjutnya adalah hidrokarbon aromatik, yaitu hidrokarbon yang terdiri dari 6 atom C yang berstruktur cincin dan mengandung ikatan jenuh dan tidak jenuh, terletak berselang-seling. Yang selanjutnya, apabila posisi atom karbon, akan kita pelajari posisi atom karbon. Dalam suatu senyawa, posisi atom karbon dibedakan menjadi 4, yaitu atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier, dan atom C kuaterner. Ada 4 macam. Definisinya, atom C primer apabila atom karbon yang mengikat satu atom C yang lain. Di sini contohnya adalah atom C paling kiri. Ini ada 4 atom C yang termasuk C karbon primer, yaitu C yang pertama dan C yang keempat. Karena di sini mengikat hanya satu C, yaitu C di sebelah kanannya. Yang ini juga C atom karbon primer karena hanya mengikat satu atom C di sebelah kirinya. Yang kedua adalah atom C sekunder apabila atom karbon yang mengikat 2 atom C yang lain. Seperti contoh di sini, yang termasuk atom C sekunder yaitu C yang kedua dan C yang ketiga. C yang kedua disebut sebagai atom C
sekunder karena mengikat dua atom C yang lain, yaitu atom C di kirinya dan atom C di kanannya. Di sini juga atom C sekunder karena mengikat satu atom C di kirinya dan mengikat satu C di kanannya, sehingga ini mengikat dua atom C, yaitu di kiri dan C di kanan. Yang ketiga adalah atom C tersier, yaitu atom karbon yang mengikat tiga atom C yang lain. Contoh senyawa seperti berikut ini. C yang kedua ini adalah atom C tersier karena mengikat tiga atom C secara langsung, yaitu mengikat di kirinya, C di bawahnya, dan C di kanannya. 1, 2, 3. Jadi atom C tersier. Ini juga atom C tersier karena mengikat atom C di kirinya, atom C di bawahnya, dan atom C di kanannya. 1, 2, 3 diikat oleh atom C ini. Yang keempat adalah atom C kuarterner, yaitu atom karbon yang mengikat 4 atom C yang lain. Contoh senyawanya adalah seperti ini. C yang merah ini adalah C kuarterner karena mengikat 4 atom secara langsung. Atom C di kiri dan atom C di kanan, atom C di atas dan atom C di bawah. 1, 2, 3, 4. Di sini yang merah ini juga atom C kuarterner mengikat 4 C yang lain, yaitu C di kiri 1, di atas, di bawah, dan di kanan, mengikat 1, 2, 3, 4. Begitulah pembahasan pada kali ini. Sebelum kita akhiri, di bawah ini ada contoh. Tentukan berapa atom C primer, sekunder, tersier, dan kuarterner seperti senyawa di samping ini. C yang paling kiri adalah C primer karena hanya mengikat C di sebelah kanannya. C yang kedua adalah C sekunder karena mengikat dua, yaitu di kiri dan di kanan. C yang ketiga adalah atom C tersier, yaitu mengikat tiga atom C, yaitu kiri, bawah, kanan. Atom C yang keempat adalah atom C kuarterner, yaitu atom C di kiri dan di kanan. Atom C yang kelima adalah atom C kuarterner, mengikat 4 atom C, yaitu mengikat atas, kiri, atom C bawah, dan atom C di kanan. Kemudian atom C yang paling kanan ini adalah atom C primer karena hanya mengikat satu atom C, yaitu di kirinya. Atom C yang di bawah ini adalah atom C sekunder, yaitu mengikat dua atom secara langsung, yaitu atom C di bawahnya dan atom C di atasnya. Atom C yang paling bawah ini adalah atom C primer karena hanya mengikat satu atom C, yaitu C di atasnya. Demikian pada video kali ini kita membahas dulu mengenai senyawa hidrokarbon. Kemudian untuk video selanjutnya nanti kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.